Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjumpa sahabat dengan channel Tahukah Anda, sebuah channel informatif yang pastinya akan menambah wawasan Anda. Oke. Sebelum lanjut, silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng agar sahabat tidak ketinggalan informasi berikutnya. Selamat mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin alladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh ulaika humul khasirun. Shadaqallahul adzim. Dan tidak ada yang disesatkan Allah kecuali orang-orang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian dengan Allah sesudah perjanjian itu teguh dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah kepada mereka untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 26-27. Keterangan ayatnya sebagai berikut. Di beberapa tempat dalam Al-Quran, Allah SWT memperingatkan dan mendorong untuk bersilaturahmi, terutama dalam menjaga hak-hak kedua orang tua. Allah SWT juga memperingatkan agar kita tidak memutuskan silaturahmi, terutama dengan kedua orang tua. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan menggunakan nama-namanya kamu saling meminta dan peliharalah hubungan silaturahmi. Wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 151. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 31. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ata'idunani an ukhraja wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghisanillaha wa ilaka amin inna wa'dallahi haqq fayaqulu ma hadza illa asatirul awwalin. Dan orang-orang berkata kepada kedua orang tuanya ketika mereka mengajaknya beriman, jis bagi kamu keduanya, apakah kamu keduanya memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan, padahal sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumku. Lalu kedua ibu bapaknya itu memohon pertolongan kepada Allah seraya mengatakan, celakalah kamu, berimanlah, sesungguhnya janji Allah itu benar. Lalu ia berkata, ini tidak lain hanyalah dongengan orang-orang dahulu belaka. Al-Quran Surah Al-Aqaf ayat 17. Wasiat yang telah diberikan kepada Muhammad Baqir rahmatullah alaih oleh ayahnya dalam bab 1 hadis ke-23 disebutkan merupakan wasiat yang sangat penting. Ia berkata, telah berwasiat kepadaku, jangan duduk bersama 5 jenis manusia. Jangan duduk dengan 5 jenis manusia. Jangan berbicara kepada mereka. Bahkan jangan berjalan bersama mereka meskipun tidak disengaja. Yang pertama adalah orang fasik, karena ia telah menjualmu hanya untuk sesuap makanan. Ketika saya bertanya bagaimana ia akan menjual hanya untuk sesuap makanan, maka ayah saya berkata, ia akan menjualmu hanya karena mengharap sesuap makanan, dan itu pun tidak akan ia peroleh. Yang kedua, orang-orang bakhil, karena ia akan memutuskan hubungan denganmu pada saat kamu memerlukannya. Yang ketiga, orang yang pembohong atau pendusta,
karena ia akan menipumu. Sesuatu yang jauh akan dikatakan dekat, dan sesuatu yang dekat akan dikatakan jauh. Yang keempat, orang yang bodoh, karena ia berkeinginan memberikan manfaat kepadamu, tetapi karena kebodohannya ia justru merugikanmu. Sebuah peribahasa yang masyhur mengatakan, musuh yang bijak itu lebih baik daripada kawan yang bodoh. Yang kelima, janganlah mendekati orang yang memutuskan tali silaturahmi, karena aku telah menemukan di 3 tempat dalam Al-Quran bahwa Allah melaknat orang yang memutuskan silaturahmi. Demikianlah apa yang kita dengarkan dari ayat Al-Quranul Karim yang dikuatkan dengan ayat-ayat yang lain, yaitu surah Al-Baqarah ayat 26 sampai 27, dikuatkan dengan surat An-Nisa ayat 1, surat Al-An'am ayat 151, dan surat Al-Isra ayat 31, serta surat Al-Ahqaf ayat 17. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kepahaman kepada kita maksud dari ayat-ayat yang kita dengarkan, karena sungguhnya janji Allah adalah benar. Maka marilah kita berusaha agar senantiasa birrul walidain, yaitu berbuat baik kepada orang tua. Kita berikan yang terbaik, apalagi kedua orang tua kita masih hidup di dunia, maka sungguhnya inilah surga yang nyata yang tampak di depan mata kita, yang insya Allah karena ridhonya Allah akan ridho kepada kita semuanya. Bahkan dalam hadis dikatakan dalam hadis dikatakan bahwa amal apa ayyul a'malu ahabbu ilallah, amal apa yang sangat dicintai Allah. Ini ada sahabat Ibnu Abbas bertanya kepada Rasulullah. Ya, maka Rasulullah menjawab, qalu, dikatakan kepada mereka, kepada sahabat, bahwa amal yang utama adalah as-sholatu ala awali waktiha, sholat di awal waktu. Kemudian yang kedua yaitu birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga adalah al-jihad fi sabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah Ta'ala. Maka sungguhnya birrul walidain adalah salah satu amal terbaik, amal yang paling utama di sisi Allah Ta'ala. Maka janganlah kita sia-siakan. Andaikan orang tua kita sudah meninggal, maka jalan silaturahmi yang terbaik adalah dengan kita mendoakan keduanya, insya Allah. Demikian, dan mari kita niatkan sampaikan penting ini pada saudara kita yang lain, atau bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.